Shalom teman-teman, saya Eugene. Yuk kita beribadah di sekolah minggu. Happy Sunday, God bless you. Shalom adik-adik. Ayo sebelum kita mulai ibadah online, kita sama-sama mau berdoa. Kita sama-sama lipat tangan, lalu kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami semua di sini. Sebentar lagi kami akan beribadah. Tuhan pimpin jalannya ibadah kami, supaya kami bisa beribadah memuji menyembah nama Tuhan. Kami bisa memahami firman yang disampaikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Maaf Bro, kamu udah nunggu lama ya? Enggak kok barusan. Kamu ya apa? Udah siap lomba piano ya? Aduh, aku tuh belum siap Bro, gimana ya? Duh, kenapa kamu kok gak pede? Kamu udah belajar kan? Aku udah latihan sih. Ya meskipun guru lesku udah bilang bagus, tapi aku tuh kayak gak percaya diri gitu loh Bro. Waduh, gimana nih adik-adik? Kak Feren gak siap. Feren, kenapa kamu gak percaya diri? Kan kita anaknya Tuhan. Kita lakukan yang terbaik dan Tuhan akan melakukan sisanya. Ayo Feren, kita berdoa. Yaudah deh, yuk kita doa sama-sama. Ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Yuk kita muji Tuhan bersama, bangkit berdiri dulu, semangat, 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 semangat. Masa udah capek, kita lebih semangat lagi. Mari kita puji Tuhan lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Keren banget. Yuk sekarang kita menyembah Tuhan dulu. Mari kita masuk ke hadiratnya. Mau tutup mata, mau angkat tangan boleh. Oke.
Shalom adik-adik. Nah, di sini adik-adik kita udah belajar minggu lalu kalau Tuhan Yesus itu sudah mati dan sudah bangkit bagi kita. Nah, di sini siapa ya yang percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah mati dan bangkit untuk kita semua? Saya Miss. Wah, Eugene percaya ya? Iya. Nah, gimana ya dengan adik-adik yang ada di dalam rumah? Adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu sudah mati dan sudah bangkit juga bagi kita semua? Nah, yuk untuk kita lebih mengerti lagi, mari kita sama-sama simak cerita firman Tuhan berikut ini. Pada hari kematian Yesus, prajurit-prajurit Roma memperlakukan Yesus dengan sangat buruk. Mereka menghina Yesus. "Salam Raja orang Yahudi," sambil meletakkan mahkota duri di atas kepala Yesus dan memukulnya berkali-kali dengan tongkat. Tapi Yesus diam saja. Yesus tidak membela diri ketika orang-orang menertawakan dirinya. Inilah alasan Yesus datang ke dunia ini. Yesus memberi dirinya untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Yesus dipaksa membawa salibnya ke Bukit Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat. Orang-orang menghina Yesus dan berkata, "Ia menyelamatkan orang lain, tapi tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau engkau bisa, turun dari salib itu." Tentu saja Yesus tidak mau turun dari salibnya, karena ia sudah memilih untuk mengorbankan dirinya. Ia begitu mengasihi dunia ini. Jadi Yesus memberi dirinya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Menjelang kematiannya, langit menjadi gelap dan Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tidak lama kemudian, ia berseru lagi dengan napas terakhirnya, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian Yesus mati. Kemudian gempa bumi datang dan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Banyak penjaga yang ketakutan dan mereka mengakui, "Ini benar adalah Anak Allah." Kemudian badan Yesus dibungkus dengan kain lenan dan dibaringkan di dalam kubur, dan batu yang besar digulingkan menjadi penutup kubur itu. Pemimpin agama mengingat kata-kata Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga, dan meminta kepada Pilatus agar memerintahkan prajurit untuk berjaga-jaga supaya mayat Yesus tidak dicuri oleh muridnya. 3 hari kemudian, pagi-pagi buta, datanglah Maria dan Maria Magdalena untuk merawat tubuh Yesus. Kemudian mereka menemukan bahwa batu itu telah terguling dan kuburnya telah kosong. Di sana ada malaikat Tuhan berkata kepada wanita itu, "Yesus tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Cepat pergi dan beritahukan kepada murid-murid." Wanita-wanita itu lari dari kubur Yesus dan dengan terkejut namun juga penuh sukacita mengabarkan kepada murid-murid apa yang dikatakan oleh malaikat. Kemudian ada seseorang yang berdiri menyapa mereka. Ternyata itu adalah Yesus. Yesus berkata agar wanita-wanita itu menyampaikan pada murid-murid untuk pergi ke Galilea, dan Yesus akan menemui mereka di sana. Kemudian murid-murid pergi ke sebuah bukit di Galilea. Ketika mereka melihat Yesus, mereka terkejut. Mereka bersukacita menyembah Yesus. Yesus hidup
ia bangkit dari kematian. Yesus kemudian memberi murid-muridnya sebuah misi yang penting. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan sampai hari ini, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus terus diberitakan di seluruh dunia. Adik-adik, apa sih yang kita bisa pelajari dari kisah tadi? Apa sih yang berubah dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, yang pertama adalah kita menjadi tahu dengan pasti bahwa kita ini semuanya adalah anak-anak Allah. Dan yang kedua, kita tidak perlu lagi takut tentang kutuk kematian dan kutuk dosa. Nah, yang ketiga, kita bisa percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Kita percaya bahwa setiap perkataan Tuhan itu akan terjadi dan benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ayo adik-adik, sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar banyak tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa di kayu salib. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa mengasihi kami, Tuhan yang mau berkorban untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Ya Bapa, ajari kami supaya kami semuanya boleh hidup lebih lagi menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami semua akan belajar untuk memberikan persembahan, kami akan memberi dengan hati yang bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus adik-adik sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan mengerjakan aktivitas bersama-sama. Shalom adik-adik, happy Sunday. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, untuk aktivitasnya kita akan membuat hiasan yang bisa ditempel di mana aja, bisa di lemari, tembok, atau dimanapun itu. Nah, untuk bahan-bahan yang adik perlu siapkan ada perekat, lalu ada tali. Di sini Cece punya buat apa ya? Kayak pelobang kertas gitu. Terus ada bolpen, ada pensil warna, lalu ada hiasan-hiasan ini. Terserah adik-adik mau pakai apa, aja. Lalu ada ini kertas buffalo 2 warna, adik-adik bisa pakai 3 warna atau 4 warna, terserah adik-adik. Nah, untuk step by stepnya adik-adik bisa ini buat 2 salib atau sampai 3 salib. Nah, kalau bisa adik-adik ini ukurannya dibedakan ya, jadi kayak dibedakan setengah senti atau 1 senti. Lalu pertama-tama adik-adik bisa tempel antara satu salib sama salib yang lainnya. Nah, kalau sudah bisa kita hiasi seperti ini. Kalau ini pakai tulisan God is alive. Nah, kalau sudah ditulisin seperti ini seperti contohnya, adik-adik bisa langsung hiasin pakai stiker atau pakai ini ada kayak bola-bola pom-pom gitu. Nah, untuk hiasannya
bisa adik-adik tambahin sekreatif adik-adik ya. Kalau Miss pakai stiker-stiker bulat. Lalu Miss juga tambahin stiker-stiker berbentuk bintang. Udah jadi, ini dia hasilnya. Oke, sekarang udah selesai. Terima kasih adik-adik, see you next week. God bless you and happy Sunday. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah ini bersama-sama, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan pimpin kami, Tuhan juga yang menyertai sekolah kami, Tuhan memberkati kami semuanya. Ayo adik-adik, tangan kalian boleh diangkat dua-duanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kalian dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya, ayo katakan amin.